sebuah kota yang disebut Elaria, berdiri dua bangunan megah berdampingan. Sebuah masjid tua bercahaya kuning temaram dan gedung kaca tinggi bernama Pusat Sains Astralux, laboratorium paling canggih di negeri itu. Keduanya berdiri gagah, namun tidak pernah saling menyapa. Tokoh utama kita bernama Dr. Mahendra Iqbal, seorang ilmuwan muda jenius lulusan Oxford, pulang ke tanah air untuk memimpin proyek Catalyst Genesis, program sains kuantum untuk menciptakan energi bersih dari partikel cahaya. Tujuannya mulia, menyelamatkan dunia dari krisis energi. Namun bagi sebagian kalangan agama, termasuk Ustadz Rahim, pemuka di Masjid Al-Hikmah, proyek ini terasa seperti kesombongan manusia yang ingin menjadi Tuhan. Pada suatu siang, Mahendra diundang ke forum terbuka yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tema debatnya, apakah sains modern masih membutuhkan Tuhan? Di sana, ia duduk satu panggung dengan Ustadz Rahim. Mahendra berkata lantang, "Kami tidak menciptakan matahari, hanya menyalin sebagian kecil cahayanya. Kami bukan Tuhan, kami hanya murid yang belajar dari ciptaannya." Ustadz Rahim jawab tenang, "Kalau begitu, kenapa tak tunduk dan bersyukur, alih-alih menggugat rahasianya? Tak semua yang bisa dijelaskan harus dikuasai." Publik pun terbelah. Sebagian memuja Mahendra sebagai pahlawan sains, sebagian lagi menganggapnya kafir intelektual. Puncak proyek Catalyst Genesis dijadwalkan pada tanggal 10 Juni. Sebuah reaktor cahaya raksasa akan dinyalakan untuk menguji apakah partikel lumen 9 bisa memberi daya setara matahari selama 24 jam. Namun, sehari sebelum eksperimen, badai geomagnetik menghantam dan sistem komputer terganggu. Mahendra gelisah. Malam itu, ia memandangi masjid di seberang jendela lab. Ia teringat ibunya, seorang hafizah yang meninggal ketika ia masih kuliah. Dulu ibunya pernah berkata, "Kalau kau tersesat di jalan logika, kembalilah dengan air wudhu." Diam-diam, malam itu Mahendra melangkah ke masjid. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, ia mengambil air wudhu. Ustadz Rahim melihatnya, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil. Hari eksperimen pun tiba. Semua ilmuwan siap. Mahendra menekan tombol aktivasi. Mesin menyala, lalu gelap. Bukan meledak, tapi sunyi. Tak ada cahaya, tak ada daya. Hanya satu notifikasi di layar. Lumen 9 tidak stabil. Intervensi manual diperlukan. Mahendra berdiri sendirian di ruang kendali. Ia tak tahu harus memilih apa. Meneruskan dengan resiko beledakan, atau mematikan semua dan mengakui kegagalan. Lalu ia melihat secarik kertas kecil yang terlipat di saku lab launnya. Itu tulisan tangan ibunya yang dulu ia simpan. Ilmu adalah pelita, tetapi iman adalah arah. Cahaya tak berarti jika menyesatkan jalan. Ia menekan tombol cancel. Mesin padam. Kota selamat. Proyek ditunda. 2 minggu kemudian, Mahendra mengundang Ustadz Rahim ke ruang lab. Tapi bukan untuk debat, melainkan untuk berdiskusi. Ia menyodorkan hasil temuannya bahwa partikel lumen 9 punya pola osilasi yang menyerupai irama detak jantung manusia, seolah menyatu dengan denyut kehidupan. Ustadz Rahim tersenyum. Mungkin itulah maksud Tuhan, agar ilmuwan tahu bahwa kehidupan dan cahaya berasal dari sumber yang sama. Hari itu, untuk pertama kalinya, masjid dan laboratorium menggelar acara bersama. Ilmuwan dan ulama duduk berdampingan. Mereka membaca ayat dan angka, menulis rumus, dan menunduk dalam doa. Sains dan agama bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menyempurnakan cahaya.